Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Najib Ferlina. Saya dari kelas 11 RPL 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari desain brief saya atau hasil konsep logo saya, yaitu dari brand Shiva Glow, dengan saya sebagai desainer dan Ashifa Nuraini sebagai klien saya. Company Perfect Client, nama brandnya tadi sudah saya sebutkan, yaitu Shiva Glow. Ini ada di bidang usaha kecantikan atau perawatan kulit seperti skincare. Lalu untuk deskripsi usahanya adalah Shiva Glow merupakan merek skincare lokal yang menyediakan berbagai produk perawatan kulit seperti day cream, night cream, facial wash, toner hydrating, sheet mask, clay mask. Produk ini diformulasikan untuk membantu mencerahkan kulit serta menjaga kelembapan alami wajah dan membuat kulit tampak sehat. Nah, untuk target pasarnya itu remaja usia 17 sampai orang dewasa usia 45 tahun, bisa perempuan dan laki-laki. Juga bisa digunakan oleh pelajar, mahasiswa, pekerja muda, dan ibu rumah tangga. Lalu selanjutnya di sini saya membuat mind map untuk menentukan 3 kata kunci yang akan saya gunakan untuk membuat logo matriksnya. Di sini saya mendapatkan 3 kata kunci, yaitu kecantikan, anggun, dan natural. Lalu kita ke logo matriks. Di sini ada 3 kata kunci yang saya sebutkan tadi. Untuk tipografi dari kecantikan, ini saya ngevektor sendiri, bukan dari font yang ada di Adobe Illustrator. Nah, untuk deskripsinya ini ada perempuan. Bagian di sini perempuan dengan rambut berwarna coklat. Di sini menampakkan kecantikan dari luar, yaitu berupa keindahan kulit yang sehat. Lalu untuk bagian abstrak, di sini saya membuat seperti siluet wajah perempuan, tetapi dengan abstraknya itu berupa, dia itu terinspirasi dari sayap burung atau bulu-bulu gitu. Nah, untuk geometrik di sini siluet perempuan dengan bentuk bangun datar yang tegas, dimana kalau kita perhatikan di sini tuh bisa dilihat ini hidungnya tuh bentuknya segitiga, dan ini sebelum dibentuk itu berupa bangun datar yang dijadikan satu. Cuma ini saya untuk memperindah, makanya saya buat seperti ini. Lalu yang ketiga itu ada organiknya dari kecantikan. Di sini seperti kalian tahu daun yang kalian kalau pernah melihat di TikTok atau di Instagram, itu ada orang yang mengukir daun. Jadi daun itu diukir gambar wajah. Nah, organik dari kecantikan itu saya terinspirasi dari ini. Jadi ini tuh menggambarkan bahwa kecantikannya itu alami. Lalu yang kedua ada kata kunci keanggunan atau anggun. Di sini saya menggunakan font dari dari Adobe Illustrator, tetapi saya lupa namanya apa. Lalu kemudian deskripsinya di sini ada gambar kupu-kupu yang jelas dengan sayap yang terbuka lebar. Lalu untuk bagian abstraknya, di sini saya membuat kupu-kupu, tetapi dia tuh tidak sempurna atau melengkung. Di situ sisi abstraknya saya buat tidak sama persis dengan aslinya, itu melengkung. Nah, untuk geometrik dari kupu-kupu ini saya terinspirasi dari bentuk kotak dan segitiga atau bentuk trapesium gitu. Lalu untuk organiknya ini, kupu-kupunya ini terinspirasi dari daun. Tentu saja dari daun, dan dimana di atasnya dikasih lengkungan agar lebih menyerupai kupu-kupu lagi. Lalu untuk kata kunci natural, di sini saya menggunakan font yang tebal dan polos untuk menjelaskan bahwa ini tuh natural. Ini saya ngambil dari Adobe Illustrator juga, tapi saya lupa nama fontnya apa. Dan untuk deskripsinya ini ada daun yang masih ada batangnya, dan masih ada daun yang jadi teman-temannya, jadi dia nggak sendiri. Sedangkan untuk abstraknya, di sini saya ngambil bentuk air, dimana daun ini seakan-akan mirip air.
Jadi abstrak itu kayak dia bentuk air gitu. Nah, untuk geometriknya di sini saya daunnya itu bentuk kotak. Lalu untuk organik ini daun yang dia tuh jatuh dari atas pohon ke bawah. Jadi dia tuh seperti jatuh. Daunnya jadi seperti jatuh. Lalu dari situ saya membuat 3 konsep logo. Ini konsep logo yang pertama. Saya mengambil warna ini, lalu konsep logo yang kedua, saya mengambil warna ini agar terlihat keseimbangannya dan energi yang positif. Lalu yang terakhir saya juga ngambil yang ini. Lalu final logonya itu adalah yang ini. Di sini saya menjelaskan kenapa saya mengambil gambar kupu-kupu. Jadi menurut saya kupu-kupu itu melambangkan penampilan yang anggun. Bisa kita lihat dari gerakan kupu-kupu yang lembut. Lalu kupu-kupu itu juga dia indah, dia melambangkan kecantikan gitu. Selaras dengan citra skincare yang elegan. Dan teman-teman pasti tahu bahwa kupu-kupu itu mengalami yang namanya metamorfosis. Metamorfosis kupu-kupu itu kan dari ulat, yang dimana dari telur ulat. Nah, dimana di fase ulat ini kupu-kupu sering sekali tidak disukai, atau ulat bulu ini seringkali tidak disukai. Itu menggambarkan seperti kulit yang sedang rusak. Lalu dari kupu-kupu itu dia akan berevolusi menjadi kepompong dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang indah. Hal ini mencerminkan perubahan positif dari kulit yang kusam atau kulit yang rusak menjadi kulit yang cerah atau menjadi kulit yang lebih sehat. Lalu yang kedua, di sini saya ngambil daun. Daun di sini sebagai simbol bahan alami atau kayak natural ingredients gitu, dengan simbol kesegaran dan regenerasi kulit. Daun identik dengan proses tumbuh dan hidup baru. Filosofinya cocok dengan skincare yang memberikan efek kulit cerah, lembab, sehat kembali. Ya, jadi daun ini adalah salah satu bentuk dari alaminya, seperti yang saya sudah jelaskan di awal di company profile client. Lalu di sini saya mengambil warna hijau toska, di mana hijau toska itu melambangkan keseimbangan dan kebersihan kulit, lalu memberikan kesan yang fresh, tapi profesional, cocok buat produk-produk yang menenangkan kulit tanpa ngebuat kulit kusam. Lalu ini saya ngambil hijau mint. Itu menunjukkan bahwa skincare dari brand Shiva Glow ini menggunakan bahan yang alami yang menyejukkan kulit. Lalu di sini saya mengambil wajahnya ini yang dari terinspirasi dari inian sayap atau bulu gitu. Ini wajah itu merupakan simbol universal dari kecantikan atau tampak luar. Wajah lebih diperlihatkan karena dia tuh yang paling terlihat, dan ini kan tentang kayak skincare ya. Skincare itu kan biasanya untuk wajah. Bukan biasanya, emang buat wajah. Skincare itu untuk wajah. Jadi di sini saya memperlihatkan di mana skincare tuh suka dipakainya tuh di wajah. Jadi wajah lebih diperhatikan karena dia tuh yang paling terlihat dan paling cepat untuk menunjukkan tanda-tanda kerusakan kulit atau penuaan, kusam, dan lain sebagainya. Lalu wajah itu juga melambangkan keindahan alami dan ekspresi diri. Di sini di wajah saya mengambil warna biru Deep Royal Blue. Itu melambangkan profesionalitas dan mewakili kepercayaan diri, mewakili formula yang aman dan hasil nyata. Jadi jadi dari brand Shiva Glow ini, dia itu ingin hasil dari brand ini tuh aman. Jadi brand ini tuh sebenarnya aman banget dan hasilnya nyata, makanya dilambangin sama warna biru ini. Dan warna biru itu cenderung melambangkan profesionalitas atau kepercayaan diri. Sehingga kalau misalkan kulit kita dalam kondisi sehat, dalam kondisi baik, pasti kita akan lebih percaya diri dibandingkan saat kulit kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.